Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill. Penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Karya awal sang legenda kesuksesan. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bab 2, autosugesti. Istilah autosugesti secara mudah diartikan sebagai sugesti diri. Sugesti yang sengaja dibuat seseorang untuk dirinya sendiri. James Allen dalam majalah kecilnya yang hebat berjudul As a Man Think memberi pelajaran menarik pada dunia dengan menunjukkan bahwa seseorang dapat benar-benar menciptakan diri sendiri melalui proses autosugesti. Pelajaran ini sebagaimana halnya majalah James Allen terutama sekali ditujukan sebagai cara menstimulasi pria dan wanita ke arah penemuan serta persepsi kebenaran yang dibuat dan diciptakan sendiri melalui kebajikan berbagai bentuk pikiran yang mereka pilih dan kembangkan. Bahwa pikiran adalah sang penenun sejati, baik dalam menciptakan pakaian dalam bagi karakter maupun pakaian luar bagi situasi. Dan bahwa kedua hal tersebut kendati mulanya terjalin dalam ketidaktahuan, kepedihan, serta kesedihan, kini dapat dijalin dalam kecerahan dan kebahagiaan. Pelajaran ini tidak bermakna nasihat, risalah moralitas atau etika, tapi lebih bersifat risalah ilmiah, di mana siswanya dapat memahami alasan kenapa bilah pertama anak tangga ajaib menuju kesuksesan ditempatkan di sini, dan bagaimana membuat prinsip yang didasarkan pada bilah pertama itu menjadi bagian dari perangkat kerja seseorang dalam usaha menguasai berbagai masalah ekonomi penting. Pelajaran ini didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Setiap pergerakan tubuh manusia dikendalikan dan diarahkan oleh pikiran, yaitu melalui perintah yang dikeluarkan oleh otak. Dengan demikian, pikiran memegang posisi sebagai pemberi perintah. 2. Pikiran dibagi menjadi dua bagian. Yang satu disebut alam sadar yang mengarahkan kegiatan jasmani saat kita dalam keadaan terjaga. Dan yang lain disebut alam bawah sadar yang mengendalikan kegiatan jasmani saat kita terlelap. 3. Kehadiran setiap pikiran atau gagasan di alam sadar seseorang. Dan kemungkinan hal serupa terjadi pula di alam bawah sadar, cenderung menghasilkan perasaan terasosiasi dan dorongan untuk melakukan fungsi tubuh secara tepat dalam rangka mengubah pikiran yang terkait tadi menjadi realitas fisik. Sebagai contoh, seseorang dapat mengembangkan keberanian dan keyakinan diri dengan mendayagunakan pernyataan positif berikut atau yang sejenis dalam pikirannya secara terus-menerus. Saya yakin pada diri sendiri. Saya adalah seorang pemberani. Saya mampu menuntaskan segala apapun. Ini disebut autosugesti. Kita lanjutkan dengan memberi Anda modus operandi, kegiatan di mana langkah pertama kesuksesan dapat dilakukan dan digunakan dengan benar. Langkah awalnya,
Cari seteliti mungkin ke dalam diri Anda sampai menemukan jenis pekerjaan yang ingin ditekuni, seraya memastikan bahwa pilihan tersebut akan memberi manfaat positif pada mereka yang tersentuh oleh kegiatan Anda. Setelah memutuskan pekerjaan, tulis dengan jelas pernyataan tentang hal ini di atas kertas, lalu lafalkan beberapa kali sehari, khususnya menjelang tidur malam. Ulangi kata-kata dalam deskripsi tertulis yang sudah dibuat itu dan tegaskan pada diri sendiri bahwa Anda tengah menarik segala kekuatan yang dibutuhkan, baik itu orang maupun materi, untuk meraih tujuan pekerjaan atau tujuan utama dalam kehidupan. Tegaskan dalam pikiran bahwa otak Anda tak ubahnya magnet yang akan menarik orang-orang lain yang berpikiran dan beridealisme sejenis, dengan penekanan pada wujud atau situasi yang Anda bentuk dalam pikiran serta idealitas yang paling Anda yakini dan inginkan. Ada sebuah hukum bernama hukum tarik-menarik yang bekerja ibarat air yang senantiasa mencari keseimbangan, dan segala sesuatu di alam semesta memiliki kecenderungan alamiah untuk mencari teman sejenis. Hukum ini sama mutlaknya dengan hukum gravitasi yang menempatkan planet di posisi masing-masing. Sel sebuah pohon ek mungkin tumbuh secara terpencar dan bercampur dengan sel pohon jenis lain sehingga menghasilkan pohon setengah ek dan setengah pohon lain. Namun, fenomena ini belum pernah terjadi. Kalau diteliti lebih jauh, hukum tarik-menarik ini juga berlaku pada pria atau wanita. Kita tahu orang-orang kaya dan sukses selalu mencari kawan dari jenisnya sendiri. Begitupun dengan kalangan miskin. Kecenderungan ini begitu alamiah, seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketertarikan atas dasar kesamaan persepsi. Fakta ini tidak bisa dibantah. Jika benar bahwa manusia selalu mencari kawan dengan kesamaan idealisme dan pikiran yang selaras dengan mereka sendiri, tidakkah Anda lihat pentingnya mengendalikan serta mengarahkan pikiran dan idealisme tersebut agar berkembang menjadi magnet di otak Anda yang persis Anda inginkan sebagai alat penarik orang lain kepada Anda? Kalau benar adanya bahwa kehadiran pikiran apapun dalam alam sadar Anda cenderung membangkitkan aktivitas otot secara jasmani yang berkaitan dengan kondisi pikiran tersebut, tak bisakah Anda melihat keuntungan menyeleksi dengan penuh perhatian pikiran-pikiran yang Anda biarkan berkutat di benak Anda? Mohon baca tulisan ini baik-baik. Kaji dan cerna makna yang disampaikan, karena sekaranglah saatnya kita meletakkan dasar kebenaran ilmiah yang membentuk landasan segala pencapaian kemanusiaan berasas manfaat. Kita mulai saat ini juga dengan membangun jalur tempat Anda melakukan perjalanan menembus rimba keraguan, keputusasaan, ketidakpastian, dan kegagalan. Kami ingin Anda benar-benar mengenali setiap jengkal bentangan jalan ini. Tak ada yang tahu apa sebenarnya pikiran itu, namun setiap filsuf dan ilmuwan yang pernah mengkaji hal ini setuju dengan pernyataan bahwa otak adalah sebuah bentukan energi berkekuatan dahsyat yang mengarahkan seluruh kegiatan dan fungsi tubuh manusia, bahwa setiap gagasan yang terpatri di pikiran melalui konsentrasi pemusatan pikiran dalam jangka waktu lama akan menjadi permanen, serta terus memengaruhi kegiatan jasmani sesuai sifat alamiahnya, baik disadari maupun tidak.
Teknik autosugesti yang sejatinya tak lebih dari sebuah gagasan yang terpatri di otak melalui konsentrasi pemusatan pikiran adalah satu-satunya prinsip di mana seseorang mampu membuat ulang dirinya sendiri dengan pola apapun yang dipilih. Next, masih halaman 12. Cara mengembangkan karakter melalui autosugesti. Topik ini membawa kita ke tahap penjelasan metode yang dibuat penulis selama kurang lebih 5 tahun. Sebelum membahasnya secara detail, kami ingin mengingatkan Anda tentang kecenderungan manusia untuk meragukan apapun yang tidak dipahami dan dibuktikan sendiri sampai puas, entah melalui pengalaman serupa atau pengalaman langsung. Kami ingatkan bahwa kini bukan saatnya untuk meragu. Penulis Anda ini, kendati masih berusia muda, telah menyaksikan kelahiran beberapa penemuan terbesar di dunia, bahkan menyingkap sejumlah rahasia tersembunyi alam. Penulis juga benar saat mengingatkan bahwa selama 60 tahun terakhir, ilmu pengetahuan telah menyingkap tabir yang memisahkan kita dari kebenaran dan memberi lebih banyak perangkat budaya, pembangunan serta kemajuan dibandingkan apapun yang pernah ditemukan dalam sejarah manusia. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kelahiran lampu pijar listrik, mesin tik, mesin cetak, sinar X, telepon, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal selam, telegraf nirkabel, dan bermacam bentuk kekuatan terorganisir lain yang melayani serta memisahkan umat manusia dari naluri kebinatangan zaman kegelapan yang menumbuhkannya. Saat tulisan ini dibuat, kami informasikan bahwa Thomas Alva Edison tengah mengerjakan sebuah penemuan yang ia yakin akan memungkinkan kita berkomunikasi dengan arwah orang mati jika hal semacam itu mungkin. Kalau besok pagi ada penemuan dari East Orange, New Jersey, bahwa Edison telah menyelesaikan mesinnya dan berkomunikasi dengan dunia roh, penulis tak akan sekali-kali mencemoohnya. Jika memang tidak bisa menerima hal ini sebagai kebenaran sampai melihat sendiri buktinya, setidaknya kita harus tetap berpikiran terbuka karena kita sudah cukup kenyang menyaksikan hal-hal muskil selama 30 tahun terakhir untuk percaya bahwa nyaris tak ada hal yang benar-benar tak mungkin. Begitu manusia memusatkan pikiran pada sesuatu apapun itu dengan tekad pantang menyerah. Prinsip yang saya gunakan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah autosugesti. Saya memenuhi pikiran dengan keyakinan akan mampu menyamai dan bahkan melampaui bicara sampai puas dan yakin tak ada hasil lain yang bisa didapat. Narasi saya juga tidak berhenti di sini. Narasi yang kini bercokol dan diakui oleh ratusan ribu orang di hampir setiap kota dan desa di seluruh Amerika. Dengan cepat, saya alihkan ejekan menjadi penerimaan, mengemulasi keindahan kualitas abadi, rasa keadilan Lincoln pada semua orang ke dalam diri kawan serta lawan. Kekuatan baru perlahan muncul, tak hanya dari ucapan pidato, tapi juga dari goresan pena. Saya menyaksikan dengan begitu jelas seterang matahari di cuaca cerah, pertumbuhan yang mantap dari kemampuan mengekspresikan diri sedemikian kuat dan meyakinkan dalam wujud tulisan, persis seperti kualitas yang saya kagumi serta inginkan dari Albert Hubbard. Terkait hal ini, beberapa bulan lalu, Mr.
Myers, seorang pejabat dari perusahaan pengepakan Morris di Chicago, mengatakan bahwa editorial saya di Hill's Golden Rule Magazine sungguh mengingatkannya pada almarhum Albert Hubbard, dengan tambahan bahwa sehari sebelumnya ia berkata pada kolega-koleganya betapa saya tak hanya pantas menggantikan, tapi juga telah melampaui Albert Hubbard. Sekali lagi saya ingatkan Anda agar tidak menepis fakta-fakta ini begitu saja, apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak. Jika saya sukses menulis sebaik Hubbard, itu karena sebelumnya memang saya ingin begitu. Dengan teknik autosugesti, saya memantapkan pikiran dengan niat dan tujuan untuk tak hanya menyamai, tapi bahkan melampaui beliau jika mungkin. Kotak khusus. Tak akan ada kedamaian abadi di bumi sebelum umat manusia belajar bahwa konflik fisik tak bisa menyelesaikan masalah moral. Bukan berarti saya melupakan fakta bahwa keangkuhan merupakan kelemahan tak termaafkan, entah sebagai penulis atau pembicara, dan tak ada yang lebih siap untuk menolak semua itu selain penulis. Kendati demikian, harus saya ingatkan pula bahwa tak selalu berarti keangkuhan manakala penulis menyampaikan pengalaman pribadi dengan tujuan memberikan data autentik pada pembaca perihal topik terkait. Terkadang, ini bahkan menuntut keberanian tersendiri. Kalau saja tidak menghilangkan nilai dari kegiatan yang saya lakukan, saya pasti menahan diri dari menggunakan kata ganti saya yang kerap muncul dalam narasi. Pengalaman pribadi sengaja saya kemukakan karena sadar bahwa itu benar-benar autentik. Ditambah keyakinan bahwa lebih baik dicap angkuh ketimbang menggunakan ilustrasi hipotetis atau menulis dengan kata ganti orang ketiga saat menjabarkan prinsip-prinsip autosugesti. Next, nilai sebuah tujuan pasti dalam kehidupan. Penulis Anda memberi perhatian terhadap detail dari tujuan yang pasti dalam kehidupannya, setara dengan perencanaan pembangunan sebuah gedung pencakar langit. Pencapaian Anda dalam kehidupan juga harus sama pastinya, seperti perencanaan tersebut jika ingin meraih tujuan. 1,5 tahun sebelum tulisan ini dibuat, saya merevisi pernyataan tertulis mengenai tujuan yang pasti dalam kehidupan saya dengan mengubah paragraf bertajuk pendapatan menjadi seperti ini. Saya akan memperoleh $100.000 setahun karena saya butuh uang sejumlah itu untuk melanjutkan program pendidikan yang sudah saya tetapkan di sekolah ekonomi bisnis. Kurang dari 6 bulan sejak perubahan ini dibuat, saya dihampiri oleh seorang kepala perusahaan yang menawarkan perjanjian bisnis dengan gaji $105.200 setahun. 5.200 dimaksudkan untuk membiayai ongkos pulang pergi ke tempat kerja yang memang jauh dari Chicago, membuat sisa jumlah gaji yang disepakati persis dengan jumlah yang saya tetapkan dalam pernyataan tertulis saya mengenai tujuan hidup yang pasti. Bisa dikatakan nih menulis ini seperti berdoa juga ya. Jadi setiap kita nulis kita berdoa. Dan kata orang berdoa itu ibarat mengayuh sepeda. Makin sering diulang makin cepat sampai tujuan. Mari kita lanjutkan lagi. Saya menerima tawaran tersebut dan tak sampai 5 bulan setelahnya, saya berhasil membentuk sebuah organisasi plus aset lain untuk majikan saya dengan perkiraan total nilai lebih dari $20 juta.
Sengaja saya tak menyebut nama karena saya merasa wajib menyatakan kejadian di mana majikan saya ternyata bertindak curang menggelapkan uang gaji 100.000 US dollar yang telah disetujui. Ada dua fakta utama yang ingin saya ajukan dalam hal ini. Pertama, saya ditawari uang persis jumlah yang saya tetapkan dalam pernyataan tujuan hidup mengenai jumlah yang ingin saya peroleh selama setahun. Kedua, kenyataan bahwa ternyata saya benar-benar memperoleh jumlah sebesar itu, bahkan sering kali lebih. Kendati tidak saya terima. Sekarang, mohon kembali ke kata-kata dalam deklarasi saya yang menyatakan bahwa saya akan memperoleh 100.000 US dollar setahun. Dan tanyakan pada diri Anda, kira-kira apa bedanya jika deklarasi itu berbunyi, saya akan memperoleh dan menerima 100.000 US dollar setahun. Terus terang, saya tak tahu apakah hasilnya akan benar-benar berbeda seandainya saya deklarasikan demikian. Namun, di lain pihak, mungkin saja akan sangat berbeda. Siapalah yang cukup bijaksana untuk menegaskan atau menyangkal pernyataan bahwa memang ada hukum alam semesta di mana kita mampu menarik apa yang kita yakini dalam kehidupan yang teraih melalui hukum tersebut. Bahwa kita akan menerima persis seperti yang kita minta sepanjang permintaan tersebut memungkinkan dan didasarkan pada kewajaran, keadilan, serta perencanaan yang jelas. Saya yakin tidaklah mungkin mengalahkan tujuan hidup seseorang yang usahanya diatur dan direncanakan dengan baik. Sudah terbukti bahwa dari keteraturan seperti itulah penulis Anda ini berhasil mencapai posisi yang diinginkannya dalam kehidupan dengan begitu pesat. Dan ia tahu semua orang mampu melakukan hal serupa. Pengabdian dan pengorbanan adalah kunci meraih kesuksesan tertinggi. Dalam kegiatan saya berpidato di muka umum selama 12 bulan terakhir, kiranya telah cukup saya nyatakan pendapat setidaknya 1000 kali bahwa siapapun yang bersedia menyempatkan waktu membangun rencana yang baik, jelas, dan wajar, yang memberi manfaat pada orang-orang di sekelilingnya, kemudian membangun keyakinan untuk menjalankan rencana tersebut sampai tuntas, tak akan bisa dikalahkan. Saya tak pernah dituduh terlalu naif atau klinik. Saya tak pernah percaya pada mukjizat, tapi berdasarkan evolusi pribadi selama 20 tahun ini, saya harus mengakui telah menyaksikan sendiri keberhasilan beberapa prinsip tertentu yang hasilnya nyaris bagai mukjizat. Telah saya saksikan pendiri perkembangan. Telah saya saksikan sendiri perkembangan serta pemekaran pikiran saya dan meski secara pribadi tidak percaya pada mukjizat apapun, sebab yang tidak bisa saya lacak. Harus diakui bahwa banyak hal yang terjadi dalam perkembangan pikiran saya sendiri tidak bisa dilacak asal-muasalnya. Bagaimanapun, saya tahu seluruh tindakan jasmani saya tanpa kecuali senantiasa selaras dan sesuai dengan sifat alami pikiran yang mendominasi cara pikir saya. Pikiran-pikiran yang saya izinkan untuk hadir dalam benak atau yang sengaja saya tempatkan di sana dengan niat mendominasi fungsi tubuh. Pengalaman saya telah membuktikan bahwa pembentukan karakter tidak harus didasarkan pada kebetulan. Karakter dapat dibangun dengan cara yang sama seperti membangun rumah berdasarkan perencanaan yang sudah disusun.
Pengalaman saya telah membuktikan bahwa seseorang mampu membangun ulang karakternya sendiri dalam waktu amat singkat, bervariasi dari hitungan minggu sampai tahun, tergantung tekad dan keinginan melakukannya. Kutipan, kebahagiaan adalah satu-satunya hal yang baik. Disinilah tempatnya. Sekaranglah waktunya. Jalan mencapai kebahagiaan adalah dengan membantu membahagiakan orang lain. Robert G. Ingersoll. Beberapa bulan sebelum memulai pelajaran pada psikologi terapan ini, saya beroleh pengalaman yang dapat perhatian besar di kalangan peminat di kota Chicago. Saya keluar dari lift. Di bagian eceran perusahaan A.C. McClurg dan Company, toko buku dan alat tulis terbesar di Chicago. Petugas elevator membiarkan pintu menutup dan membuat saya terjepit. Di samping menimbulkan rasa sakit, kejadian ini membuat lengan mantel saya sobek sampai tampaknya tak bisa diperbaiki lagi. Saya melaporkan kejadian ini pada manajer toko, seorang lelaki bernama Mr. Ryan, yang dengan sopan memberitahu bahwa saya akan diberi ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Setelah beberapa waktu, perusahaan asuransi mengirim agen mereka, memeriksa mantel saya dan membayar $40 sebagai ganti biaya kerusakan. Setelah dokumen penyelesaian dibuat dan semua pihak yang terlibat puas, saya membawa mantel itu ke tukang jahit pribadi. Ia memperbaikinya begitu rapi sampai-sampai tak ada yang bisa menebak bahwa mantel itu pernah sobek. Biaya jahitnya $2. Jadilah saya memegang $38 yang bukan milik saya. Tapi pihak asuransi sudah menyatakan puas. Terutama mungkin karena kelegaan telah membayar tak sampai separuh dari harga sebuah setelan baru. A.C. McClurg and Company juga puas karena kerusakan di pihak saya telah diselesaikan oleh asuransi dan peristiwa itu sendiri tidak merugikan mereka. Namun, saya tidak puas. Banyak cara bagi saya untuk menggunakan uang $38 itu. Secara hukum sudah sah saya memiliki. Saya yang menyimpan dan tak akan ada yang mempertanyakan hak saya terhadap uang itu sehubung dengan peristiwa yang menyertainya. Kalau saja pihak asuransi tahu bahwa mantel itu bisa sedemikian rapi diperbaiki, mungkin mereka akan keberatan telah membayar begitu besar. Tapi pertanyaan soal hasil jahitan toh memang tak bisa ditebak sebelumnya. Saya berdebat dengan nurani perihal uang $38 itu yang tidak mengizinkan saya menyimpannya. Akhirnya, saya putuskan berkompromi mengembalikan separuh dari jumlah tersebut dan separuhnya lagi saya simpan. Dengan teori bahwa saya telah kehilangan waktu perihal penyesuaian tersebut dan teori bahwa perbaikan yang dilakukan mungkin akan memunculkan bagian yang rusak pada mantel di kemudian hari. Saya terpaksa menarik ulur masalah sedemikian rupa demi kepentingan pribadi sebelum merasa pantas menyimpan lebih dari biaya asli perbaikan. Ketika saya kembalikan, perwakilan McClurg and Company menyarankan agar saya menyimpan uang itu dan melupakan saja masalah ini. Yang saya jawab dengan, justru itu masalahnya. Saya mau saja menyimpan uang ini, tapi tak bisa melupakan masalahnya. Ada alasan kuat kenapa saya mengembalikan $20 itu. Bukan soal etika atau kejujuran, bukan pula soal hak A.C. McClurg and Company atau perusahaan asuransi yang melindungi McClurg and Company. Mereka tak pernah masuk dalam pertimbangan saya sama sekali. Mereka tak saya pikirkan lagi karena sudah merasa puas. Yang benar-benar menjadi bahan pertimbangan saya adalah karakter saya sendiri.
Dengan mengetahui bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam kehidupan pasti akan berpengaruh pada karakter, dan bahwa karakter tak lebih dari total keseluruhan kebiasaan serta perilaku etika seseorang. Saya sadar tak mungkin menyimpan uang $20 itu tanpa hak atau kepantasan mendapatkannya. Ibarat pedagang apel yang juga tak mungkin menempatkan apel busuk di tengah sekeranjang apel masak sebelum ia simpan untuk persediaan musim dingin. Saya mengembalikan uang $20 itu karena ingin meyakinkan diri saya sendiri bahwa tak boleh ada yang masuk ke karakter saya. Dengan sepengetahuan saya, tanpa saya yakini kebenarannya, saya mengembalikan uang itu karena ini menjadi peluang baik untuk menguji dan memastikan benar setidaknya saya memiliki kejujuran yang mengharuskan seseorang berlaku jujur sebagaimana mestinya, atau sifat-sifat terpuji lain yang mengharuskan kejujuran agar seseorang dapat tumbuh lebih kuat dan mengabdi lebih baik pada sesamanya, didasari oleh keinginan untuk benar-benar menjadi apa yang diucapkan pada orang lain. Saya yakin jika rencana seseorang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang benar, jika ia bertindak jujur serta adil pada lingkungan, dan jika orang itu sendiri mampu menyisipkan dinamika kekuatan, karakter, serta keyakinan yang bersumber dari bermacam transaksi yang memuaskan nuraninya, ia akan mampu meraih kesuksesan dengan bantuan segenap daya kekuatan luar biasa yang tak bisa dihentikan oleh siapapun di bumi ini. Kekuatan yang hanya mampu dibaca atau dipahami oleh segelintir orang. Kekuatan adalah pengetahuan terorganisir yang dikendalikan dan diarahkan untuk tujuan yang berdasarkan keadilan serta kewajaran pada semua pihak terkait. Ada dua klasifikasi kekuatan manusia. Yang pertama adalah kekuatan yang didapat melalui pengorganisasian kecakapan individual, dan yang kedua adalah kekuatan yang didapat melalui pengorganisasian individu-individu yang bekerja secara harmonis demi tujuan bersama. Tak ada kekuatan lain kecuali yang didapat melalui pengorganisasian yang diarahkan dengan cerdas. Anda tak bisa mengorganisir kecakapan individual tanpa melalui prinsip-prinsip autosugesti. Sama halnya dengan Anda tak bisa memvitalisasi atau memberi kekuatan dinamis pada kecakapan, emosi, kecerdasan, kekuatan mengemukakan alasan, atau fungsi tubuh Anda tanpa mengumpulkan semua hal tersebut untuk kemudian dikorelasi dan dijalankan menjadi sebuah rencana. Tak ada rencana besar atau kecil yang bisa dikembangkan dalam pikiran Anda kecuali melalui prinsip-prinsip autosugesti. Pikiran tak ubahnya taman subur yang menumbuhkan benih keluar dalam wujud kegiatan fisik dan jasmania, berkorespondensi terhadap sifat yang mendominasi pikiran, entah itu disengaja ditempatkan atau ditahan sampai mengakar dan tumbuh, atau dibiarkan mengapung seperti orang tersesat mengambil tempat tanpa diundang. Tak ada istilah lolos dari pengaruh dominasi pikiran. Tak mungkin Anda memikirkan kegagalan, kemiskinan, serta keputusasaan, dan pada saat yang sama menikmati kesuksesan, kekayaan, serta keberanian. Anda bisa memilih apa yang harus dipusatkan pikiran, dan karenanya Anda bisa mengendalikan perkembangan karakter yang pada gilirannya membantu menentukan jenis karakter dari orang yang akan tertarik pada Anda. Pikiran Anda adalah magnet
yang akan menarik orang-orang yang paling Anda akrabi. Tambatan hidup tempat Anda bernaung. Dengan demikian, masuk akal kiranya jika Anda memiliki kuasa dan kekuatan untuk memagnetisasi pikiran hanya dengan hal-hal yang akan menarik jenis orang yang ingin diakrabi dan tambatan hidup yang ingin dicapai. Autosugesti adalah landasan utama seseorang membangun kepribadian yang menarik karena sebuah karakter tumbuh menyerupai pikiran yang mendominasi serta membantu proses berpikir, dan ini pada gilirannya mengendalikan aksi jasmani. Saat mendayagunakan prinsip-prinsip autosugesti, Anda tak ubahnya membuat lukisan atau menggambar rencana bagi pikiran bawah sadar untuk bekerja. Setelah belajar cara berkonsentrasi dengan baik atau memusatkan perhatian pada proses pembuatan rencana ini, seketika itu pula Anda bisa mencapai pikiran bawah sadar dan menempatkan rencana menjadi tindakan. Para pemula harus mengulang dan mengulang lagi skema rencana mereka sebelum pikiran bawah sadar mengambil alih serta mengubah rencana itu menjadi realitas. Jadi, jangan berkecil hati jika Anda tidak seketika itu mendapat hasil. Hanya mereka yang telah benar-benar menguasai teknik ini yang mampu meraih dan mengarahkan pikiran bawah sadar dalam sekejap. Sebagai penutup pelajaran, baiknya saya ingatkan satu hal penting yang menjadi tulang punggung prinsip autosugesti dan tak boleh diabaikan, yaitu hasrat emosional yang kuat serta mengakar. Hasrat adalah titik awal kegiatan pikiran. Anda bisa mewujudkan keinginan apapun ke realitas fisik melalui emosi yang dalam dan tervitalisasi. Hasrat mendalam adalah awal dari seluruh pencapaian manusia. Autosugesti hanya merupakan prinsip mengomunikasikan keinginan tersebut ke pikiran bawah sadar. Anda mungkin tak harus keluar dari pengalaman sendiri untuk membuktikan betapa mudahnya mewujudkan apa yang merupakan hasrat kuat Anda. Pada pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari sugesti dan menunjukkan cara mendayagunakan dinamika serta daya tarik kepribadian Anda setelah dikembangkan melalui autosugesti. Sugesti merupakan dasar kesuksesan seseorang dalam hal keahlian berdagang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2 yaitu autosugesti. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3 yaitu sugesti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah subscribe, like, komen, dan juga membagikan video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.